Baik teman-teman semuanya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung ya. Untuk beberapa menit ke depan saya akan lanjutkan perkuliahannya terkait dengan masalah Allah dan penciptaan alam semesta. Kita bicara Allah dan alam semesta. Ini lanjutan dari perkuliahan minggu yang kemarin ya. Kan saya share screen ya, biar kelihatan. Sudah nampak ya? Kita akan bicara bagaimana penciptaan atau proses atau konsep penciptaan alam semesta dalam jagat raya. Oke, teman-teman semuanya, mahasiswa, kita lanjutkan. Jadi kita bicara hari ini tentang Allah dan penciptaan alam semesta ya. Sebelum itu mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon Bismillahirrahmanirrahim. disimak baik-baik ya, karena ini di minggu depan nanti Muhammad Rizky, ya, Alicia, Malika dan lain sebagainya, mohon disiapkan ya, karena minggu depan itu udah ada materi. Di download di pertemuan 1 itu ada RPS namanya ya. Minimal kayak gini nih, kayak yang saya tayangkan saat ini nih. Ya ada presentasinya, PPT-nya dibuat. Nanti ya, belum mengawali itu baca Quran dan perkenalkan Bapak. Habis itu baru terakhir dibuka sesi tanya jawab. Nah, setiap yang bertanya itu akan saya kasih nilainya nanti. Paham ya? Baik, saudara-saudaraku, kita bicara tentang Allah dan Paham. ya. Saya mau tanya dulu nih. Menurut teman-teman nih yang menciptakan alam semesta ini siapa? Ini pertanyaan dasar aja. Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu kan Allah khalaqas samawati wal ard kan. Allah yang telah menciptakan as-samawat, yaitu langit dan bumi. Berarti dan alam semesta ini. Dan seluruh apa-apa yang ada di antara keduanya termasuk kita semua ya diciptakan Allah ini. Kita termasuk manusia yang diciptakan Allah, termasuk makhluk yang paling sempurna ciptaannya ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, ini tentang penciptaan itu ada proses dan cara pembuatannya bagaimana. Cara penciptaannya maksud saya ya. Ini ada dua alur yang memang harus kita ketahui. Ya, mau tidak mau ini menjadi landasan dalam akidah kita ya. Berarti Allah sebagai Tuhan pencipta. Nah, ada yang mengatakan dengan proses teori Big Bang. Ini semua benda di alam semesta ini pada dasarnya itu satu wujud ya. Dan kemudian terpisah-pisah. Ya. Nah, menurut teori Big Bang itu, kan Bang Bang ya, atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta, ya, dengan cara pemisahan satu dengan yang lainnya. Jadi pada intinya, sebagai orang yang beriman, orang Islam, tentu kita punya landasan ya. Landasan dalam surah As-Sajdah ayat 4 diterangkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini yang saya sampaikan tadi. Allahul ladzi, berarti ya pakai alladzi ya. Tadi saya lupa alladzi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min wali wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Kata Allah ya dalam Al-Qur'an itu ya. Dia menyatakan bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi ya dan segala apa yang ada di antara keduanya, berarti apa yang ada di alam ini ya, apakah itu manusia, hewan, tumbuhan, dan termasuk juga galaksi-galaksi tadi ya. Nah, kemudian apa lagi? Fi sittati ayyam, pada 6 masa. Kemudian summa stawa 'alal arsy.
Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Kita nggak usah perdebatkan atau perselisihkan ya bagaimana Allah itu bersemayam. Arasy itu apa gitu ya. Ini sebagai orang yang beriman kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan memiliki seorang penolong. Malakum min dunihi wali wala syafi'ah. Gak ada satupun manusia yang bisa memberikan pertolongan dan syafaat. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lalu apakah kamu tidak memperhatikan? Kan gitu ya. Ini pertanyaannya. Afala tatadzakkarun? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini seharusnya kita bisa memperhatikan. Karena begitu besarnya ya dan begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maha besar dan maha agung. Dengan kebesarannya itulah, dengan agungnya itulah Allah mampu menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya gitu. Termasuk mulai dari makhluk yang sekecil-kecilnya sampai makhluk yang sebesar-besarnya. Mulai dari makhluk yang nampak sampai makhluk yang tidak nampak. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan ada yang mampu yang menandingi Allah. Seandainya ada manusia yang datang atau ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan gitu ya, atau tiba-tiba mengangkat dirinya sebagai Tuhan gitu ya, atau bahkan mungkin wakil Tuhan gitu ya di atas muka bumi Allah ini, itu adalah sebuah perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang masuk di akal gitu ya, apalagi masuk di keimanan kita. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kemahabesaran dan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu semuanya harus kita pikirkan bagaimana kan afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bayangkan itu. Itu kata Allah ya dalam apa itu? Al-Ghasyiyah ya. Afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yang zuru, apakah kalian enggak memperhatikan? Ya. Apakah kalian enggak melek, enggak melihat yang zuruna apa? Afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana onta ya. Onta itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ini harus menjadi perhatian kita. Kenapa ini diistilahkan oleh Allah itu onta ya, teman-teman? Yo, ada yang bisa jawab? Kenapa? Fala yanzuruna ilal iblika kaifa khuliqat. Apakah kita tidak memperhatikan onta itu diciptakan? Nah gini teman-teman, onta itu menarik. Pertama, dia itu tahan banting, tahan panas gitu. Dan perjalanan jauh gitu. Kalau mobil mungkin bisa overhead padang pasir, tapi kalau onta ini enggak. Kenapa? Karena itulah kehebatannya diciptakan Allah. Dan juga termasuk apa namanya sistem minuman gitu ya, kehidupannya gitu, makan dan minumnya onta gitu. Dan onta ini termasuk binatang yang disayangi Nabi juga ya, karena salah satu kendaraan Rasulullah SAW. Wa ila samai kaifa rufi'at, ini di ayat lain. Dan bagaimana langit itu ditinggikan. Kalau kita memperhatikan, ini kan afala tatadzakkarun dan memperhatikan ya. Jadi teman-teman kita harus memperhatikan bagaimana ya as-sama kaifa rufi'at. Langit itu kenapa bisa ditinggikan? Kenapa bisa terangkat? Menggantung di atas sana tanpa ada gantungannya, nggak ada tiangnya itu. Nah, ini luar biasa. Kita harus perhatikan itu. Inilah buktinya bahwa Allah itu maha besar. Ailal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Bayangkan itu, gunung-gunung itu kalau nggak ada gunung-gunung itu hancur di bumi. Karena itu sebagai pasaknya ya, pasak bumi gitu ya. Jadi sebagai apa namanya? Sebagai pasak bumi digunakan untuk melindungi ya apa-apa yang ada di alam jagat raya ini. Makanya kalau gunung itu digundulin, ditebas, ditebang kayu-kayunya, maka akan terjadilah yang namanya longsor dan segala macamnya.
gempa bumi dan segala macam. Gunung itu akan hancur dan bumi ini juga akan hancur, pertahanannya akan hancur. Maka ini harus kita perhatikan, ya. Ya, sebagai orang yang beriman, semua ciptaan yang ada di alam jagat raya ini menjadi sebuah keilmuan, ya, sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya. Afala wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Mungkin ada orang yang berteori bahwa bumi ini diciptakan bulat, dan juga mengatakan bumi ini diciptakan terhampar, atau ada seperti telur ayam katanya, ya, gitu. Nah, berbagai macam pandangan-pandangan ini sebenarnya, ya, di dalam Al-Quran kita lihat tadi Al-Ghasyiyah bahwa bumi ini adalah dalam kondisi terhampar, ya, luar biasa. Ini adalah membuktikan kehebatan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada yang sulit, ya. Bagi Allah tidak ada yang sulit, dan semuanya itu sangat mudah untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain mengatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Artinya dialah Allah yang menjadikan segala apa yang di bumi untuk kamu. Luar biasa nih, ma fil ardi jami'a. Jadi apa yang di bumi ini untuk kita, teman-teman. Ya, tanah, laut, ya, lahan-lahan yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah milik Allah untuk manusia. Ya, makanya kalau misalnya ada sebuah perusahaan negara atau apa itu menguasai atas hak milik rakyat yang dimiliki oleh rakyat, yang dulunya rakyat memiliki, dan kemudian ada penguasaan sepihak yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan, suatu pemerintahan, maka ini termasuk melanggar daripada fitrah daripada manusia itu. Pada dasarnya itu bumi ini milik kita. Kita berhak untuk mendiaminya, kita berhak untuk mengelolanya, dan berhak untuk memilikinya dan menjaganya tentunya. Kemudian sama, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, berkehendak menciptakan langit. Ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dijadikanlah tujuh lapis langit. Tujuh lapis. Ya. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan ada langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan Sidratul Muntaha, ya. Ketika proses gitu, ya, dalam Isra dan Mi'rajnya Rasul. Wa huwa bikulli syai'in, dan dialah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah yang ciptakan, teman-teman. Kita harus yakin dan percaya apapun yang ada di muka bumi ini itu adalah milik Allah yang diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Manusia itu tidak boleh sombong karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong. Seberapapun, ya, kekayaan dan penguasaan yang kita miliki atas bumi ini, atas alam ini, semuanya adalah titipan dari manusia yang beriman, manusia yang berakidah, maka dia akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Maka kan seberapa besarnya kita mengumpulkan, ya, harta benda, kekayaan dunia ini, tapi seberapa besar kita bisa memberikan manfaat untuk dunia ini, untuk manusia, makhluk-makhluk lain, ini menjadi penting bagi kita sebagai bukti, ya, bahwa kita meyakini Allah SWT sebagai pencipta, dan segala yang diberikannya itu akan kita kembalikan kepadanya. Suka tidak suka, rela tidak rela, pasti ada saatnya di mana kita akan bertanggung dalam perbuatannya. Allah Maha Pencipta. Allah adalah Al-Khaliq, artinya Maha Pencipta atau Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Wahai Tuhan yang Maha Pencipta, kan itu, ya. Nah, Al-Khaliq, Al-Khaliq, Khalikun, cipta. Kalau kita ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini sebagai apa ini? Tuh. Kalau pencipta namanya Khalik. Kalau kita ini siapa? Yang diciptakan apa namanya?
Makhluk. makhluk. Oh, kirain ketiduran semua nih. Ya, enak sih memang tidur siang nih jam segini. Iya, Namanya makhluk ya. Rizky Anil ya, ini udah dapat poin ini. benar, Pak. Rizky Anil, jadi rajin-rajin aja ya. Kalau nanti rajin-rajin, insya Allah dapat nilai yang terbaik. Amin, amin, Pak. Terima kasih. Saya juga begitu sama. Yang penting ini aja, respon aja. Nah, jadi Al-Khaliq. Kalau Al-Khaliq itu nggak butuh terhadap makhluk. Tapi kalau makhluk itu, teman-teman, butuh pada Khaliq. Kenapa? Karena kita ini kan sifatnya adalah yang diciptakan. Diciptakan itu butuh kepada yang pencipta. Kita nggak butuh dia. Ya, nggak ada kebutuhannya. Andainya pun dia nggak menciptakan apa-apa, nggak jadikan apa-apa, dia juga tetap akan jadi Khaliq kan gitu ya. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita, ya kita akan berubah. Kalau nggak ada makhluk, nggak ada Khaliq, kita akan berubah hancur. Nggak mungkin nggak ada Khaliq. Intinya adanya makhluk itu berarti kan pasti ada Khaliq. Ada yang diciptakan, pasti ada yang pencipta. Ada kursi, pasti ada tukang kursi. Kan gitu teman. Adanya kamu lahir di dunia ini, berarti ada bapak kamu, ada ibunya kan gitu. Nah, itu. Jadi itu logikanya. Yang kedua, wujud Tuhan sudah dijelaskan dalam bentuk kewujudan di dalam Al-Quran. Wujud Tuhan itu jangan kita pikirkan seperti zatnya manusia. Ya, Allah itu khaliqun lil ada. Ya, berbeda dengan yang kebiasaan-kebiasaan. Tidak sama dengan makhluk. Oh, dia yang tahu. Allah yang lebih tahu dengan zat Allah itu. Manusia hanya mengimani saja bahwa Allah itu memiliki zat, memiliki sifat, ya, memiliki asma-asma, memiliki nama-nama, memiliki sifat dan zatnya. Tapi zatnya Allah itu tidak sama wujudnya dengan, tidak sama adanya seperti makhluk. Ya, Allah tidak dapat disamakan dengan makhluk. Kan ini ya. Allah itu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada perumpamaan atau kesamaan. Ya, syai'un. Bahwa samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ataupun manusia itu tidak ada yang sama. Maka salah besar kalau ada manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Ingat ya, tidak sama. Oleh karena itu orang beriman harus yakin dan percaya ya dengan prinsip ini, dengan konsep ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Kalau Khalik butuh kepada, tidak butuh sama makhluk, sementara makhluk butuh kepada Khalik. Lanjutkan. Tujuan penciptaan alam semesta. Apa tujuannya? Coba, ada yang mau respon? Tujuannya apa sih? Haikal mau jawab? Malika mana tadi? Di kamar mandi, Pak. Kamar mandi. Iya, di kamar Saya mandi, tahu. Pak. Zaki kenapa nih rambutnya nih? Oh, dekat kayak rambut itu, biri-biri. Alfa, Fahmi, Ananda, Alisha. Oke, mungkin Rizky, Anil mau jawab. Apa sih tujuan alam ini diciptakan? Kenapa Allah menciptakan alam semesta, apa ya? Nah, Jujur saya juga kurang tahu, Pak, karena terlalu terlalu apa terlalu luas pembahasannya, Pak. menurut kamu sendiri gimana? Saya sampai sini juga belum pernah. Boleh bebas saja jawab sendiri. Kira-kira Sampai sini juga nggak paham, Pak, kenapa Allah ciptain semua semesta ini. Mungkin agar makhluk manusia mengenal pada Tuhannya. Kemungkinan itu mungkin.
Karena saya juga pernah dengar satu ceramah Ustadz di Mas Majis kayak gitu jawabannya. Iya. Beberapa ya. Dari mentoring. Baik. Ini yang lain. Ya, terima kasih. Ya, sudah berupaya untuk menjawab. Tujuan manusia itu salah satunya adalah apa? Sebenarnya dalam Al-Quran dijelaskan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini dan genap apa yang ada di dalam keduanya itu, khususnya ya yang pertama tadi saya jelaskan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia ya maksudnya, kecuali untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama sebenarnya. Tujuan penciptaan alam. Manusia ini kan alam ya, bagian dari alam. Tujuannya adalah untuk menyembah ya. Kita ini sebagai manusia ini termasuk alam itu. Ya, kan kita bagian dari alam kan, manusia. Tujuannya adalah agar kita manusia itu menyembah, sadar kita bahwa kita ini adalah ciptaan, kan gitu ya. Nah, itu yang pertama sekali sebenarnya kalau kita lihat. Nah, ini lebih lanjut nih, ada beberapa tujuan yang sudah ditulis di sini. Nah, ini kan, jadi bahwa Allah tidak ma khalaqta hadza batila. Allah tidaklah menjadikan langit dan bumi ini dan segala sesuatunya itu tidak untuk main-main gitu. Ya, tidak bermain-main, bukan untuk main-main. Kenapa? Karena semuanya memiliki hikmah. Ya, salah satunya ya tempat kita tinggal, tempat kita berkarya, bekerja, tempat kita berdiam. Itulah bumi ini, alam ini. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah, kan gitu ya. Dan demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang kafir ya karena mereka akan masuk neraka. Orang kafir tidak percaya dunia ini untuk sebagai sarana untuk beribadah, beramal saleh, ya memperbaiki amalnya gitu ya, membuat baikan. Tapi mereka itu mengatakan dunia ini adalah tempat di mana mereka itu merasakan ya semua kenikmatan-kenikmatan itu ada di dunia ini. Makanya mereka itu ya puas-puasin dunia ini. Padahal sebenarnya bagi kita dunia ini bukanlah tujuan, bukan tujuan kita. Ya. Semua makhluk memuliakan dan memuji Allah pencipta ya, dengan cara-cara sendiri. Pohon misalnya, itu mereka menyembah Allah. Hewan-hewan misalnya, mereka itu menyembah Allah. Semuanya menyembah Allah, termasuk malaikat-malaikat, termasuk manusia ya. Tujuan hakikinya, ini yang tadi saya sampaikan itu ya, ini ya, yang saya sebutkan tadi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan hakikinya ini. Tujuannya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya menyembahku kata Allah. Kalau menyembahku berarti nggak ada tawar menawar. Allah sendiri yang menyatakan, Allah sendiri yang memproklamirkan kepada manusia agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, fase yang pertama, kan tadi ada 6 fase ya. Ada 6 fase sitati ayyam, ada 6 fase. Fase yang pertama, walam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minas sama minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui ya bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Dan itu tadi yang satu yang padu, maka terjadilah ya suatu goncangan yang besar gitu, sehingga kemudian terpisah menjadi ini berpecah, terpisah beberapa eh, galaksi-galaksi gitu ya, planet-planet masuk bumi ini ya. Nah, kemudian Allah jadikan waja'alna minal ma'i kulla hayyin. Dijadikan air itu adalah sumber kehidupan. Berarti ini ada air
Dan bahkan dalam suatu penelitian kalau nggak salah itu berapa persen ya? Berapa puluh persen itu bumi ini terdiri daripada air. Dan ini kita juga sangat butuh nih terhadap air. Kalau udah mulai kemarau ya, apalagi sekarang itu kan polusi sangat tinggi sekali, udara sangat panas, cuaca, kita sangat membutuhkan air. Maka dengan air itulah kita akan bisa hidup gitu ya. Mungkin orang kalau nggak makan seminggu masih aman. Tapi kalau orang nggak minum gitu ya, sehari gitu, dari di puasa ya, itu udah gimana rasanya. Nah itulah pentingnya air itu adalah sumber kehidupan. Fase kedua, wallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Samastawa ila sama'i fasawwahuna sab'a sama. Wal klise. Dialah Allah yang menjadikan segala ada di muka bumi ini untuk kamu. Ya, dia menciptakan langit, kemudian 7 lapis langit, dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Apa yang ada di langit itu, kalian tahu nggak, teman-teman? Apa aja makhluk yang ada di langit? Saya yakin nggak ada yang tahu. Tahunya kalau kita lihat pesawat tuh, itu, berarti itu nggak bukan di langit kan? Pesawat. Benar, Pak. Nah, ternyata bisa saja yang kayak di film-film itu, bisa saja memang ada alien itu, ya, di galaksi sana, di planet-planet lain. Itu makhluk-makhluk mikro, mikro, mikrowave ya, mikro SD bukan juga, mikro apa ya, mikro yang mikro super mikro ya, apa ya, Anil ya, mikrowave lagi, Ya, seperti itulah macamnya, Pak. bahasa kata orang Betawi asal nyeplak aja katanya. Nah, Yang itu loh, inti core lagi itu di bawah ya, ini yang di atas itu, pokoknya makhluk-makhluk yang sekecil apapun tuh, ya. Bahkan ada makhluk dia ada tapi nggak kelihatan gitu, tapi dia terasa gitu. Hmm. angin, Pak. Angin. Tapi ada angin itu keras, ada ya. Ini ada lagi Angin. yang cuman kita udah tahu tiba-tiba udah merah aja gitu. Ini ada yang gigit apa itu? Ya pokoknya itulah. Ya tungau ya istilahnya. Kan kecil, saking kecilnya nggak kelihatan. Tapi dia ada gitu, gigit tuh. Coba deh pernah nggak tuh? Biasanya di pelupuk mata atau tempat-tempat yang lembut lah ya, sensitif ya. Ada tempat-tempat yang tersembunyi gitu ya. Ya itu luar biasa itu. Kalau kita pikirkan gitu terhadap ciptaan Allah seperti itu. Kalau yang saya tahu tuh tungau namanya. Lebih kecil lagi tuh. Fase ketiga namanya Aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Bayangkan teman-teman, ini adalah ciptaan Allah ini. Seandainya manusia bisa mampu seperti itu ya hebat kali itu ya. Seperti ada orang Cina bikin eh, apa ya, matahari buatan gitu ya. Nggak ada itu. Nggak ada yang bisa menyamai dengan Allah itu. Ya, inilah kehebatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman, ya kita apa namanya memperhatikan semua ciptaan-ciptaan Allah. Jadi malam itu kenapa gelap? Seandainya bisa saja kan sebenarnya malam itu terang gitu ya, siang itu gelap kan bisa, bisa ada, bisa aja kan? Bisa, bisa pernah terjadi seperti itu, ya. Seperti gerhana misalnya. Di siang hari tapi gelap, karena ada gerhana. Malam hari tapi kok terang, ada gerhana kan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Ini salah satu bentuk dari keciptaan Allah Subhanahu. Jadi adanya siang dan malam ini diciptakan Allah pada fase yang ketiga ya. Nah, fase keempat wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkan, terhampar. Bumi ini ciptakan terhampar. Nah, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi ini sebagai terhampar, itu akan mereka itu akan meneliti, akan memperhatikan, akan memahami dengan seksama, mempelajari gitu, tentang alam jagat raya ini. Fase kelima wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, dan dari air kamu jadikan segala sesuatu hidup. Nah, ini yang tadi berarti ciptakan air itu fase yang kelima. Fase keenam apa? Lahirnya kehidupan di muka bumi dimulai dari makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini baru nih udah lengkap. Yang keenam tuh baru ada namanya makhluk-makhluk.
tadi ada air kan, ada air, ada bumi, ada siang dan malam. Kemudian baru ada tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian ada lagi ya eh, atmosfer apa namanya oksigen dan segala macamnya luar biasa. Ini kan adalah bagian dari proses dari penciptaan Allah apa namanya bumi ini yang diciptakan Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan planet lain sementara manusia hidup di muka bumi? Apa pertanyaan? Apa jawabannya? Yang kedua, siapa penemu teori Big Bang? Ya. Dan yang ketiga, apakah ada kehidupan lain selain manusia di planet lain? Ya. Kemudian teori Big Bang samakah dengan Al-Quran? Dan kenapa Allah menciptakan planet lain selain bumi? Dan terakhir, manusia tercipta dari air. Kira-kira dari enam enam apa ini pernyataan ini, pertanyaan ini, kira-kira apa yang bisa kamu berikan komentar? Silakan pilih. Anggap aja ini lagi kita kuis. Silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Kalau ini tadi udah ada. Siapa yang mau ini? Berani ambil salah satunya. Bukankah manusia tercipta dari tanah apa ya? Bukan air. Ya, ini kan mudahnya pertanyaan atau pernyataan ya. Silakan Eh, kalau setuju atau ini pertanyaan apa? bisa Pertanyaan. aja itu sah apa salah apa betul kan gitu ya. Iya benar, benar, benar. Nah Ternyata itu. yang saya tahu selama ini adalah manusia terbuat dari tanah, Pak. Ya Dan ya. akan di Oke, manusia diciptakan dari tanah. tanah. Ya. Ya, itu dalam Al-Quran juga tuh kan. Proses yang pertamanya itu ada yang bersifat ini ya. Ada yang melalui proses seperti kita. Kalau yang dari tanah langsung itu kan Nabi Adam ya. Nabi Adam. Kedua berproses seperti kita normalnya gitu ya. Dari saripati tanah kemudian menjadi nutfah. Nutfah, alaqah, alaqah mudghah. Kemudian izam kan. Nah, baru lahma kan gitu ya. Artinya itu kan dari saripati tanah, setetes mani, nggak setetes juga sih mungkin banyak tetes kali ya. Kan maksudnya yang jadi itu kan cuma dikit ya, nggak jadi semua itu. Nah kemudian apa lagi? Dari setetes mani itu jadilah segumpal darah. Kemudian daging, segumpal daging menjadilah tulang belulang. Tumbuh tulang belulang kemudian menjadilah kita menjadi manusia yang utuh. Itu dalam Al-Quran itu dengan bentuk yang sempurna. Ada hidungnya, ada matanya, ada rambut belum ya. Ada juga rambut sih ya. Yang belum sih jenggot ya. Kalau dalam kandungan belum ada jenggot. Kalau rambut udah ada. Nah, dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu memberikan keistimewaan dan kelebihan gitu. Proses penciptaannya itu luar biasa. 9 bulan gitu mengandung gitu ya. Nah, itu dampak daripada ini ya. Artinya apa? Dampak dari proses manusia itu dengan apa perbedaannya dengan Nabi Adam itu ya beda. Meskipun manusia ini tercipta dari Nabi Adam ya. Secara dasarnya asal muasalnya semuanya kita berasal dari Adam. Ini kan prosesnya kita memiliki proses yang dimana dari kedua orang tua kita kan. Oke, manusia tercipta dari air. Ya harus dibenarkan juga. Bisa aja pernyataan ini salah kan. Atau ini pertanyaan apakah manusia itu tercipta dari air? Atau tidak. Tapi gini, manusia itu ya butuh terhadap air. Dengan air manusia bisa hidup kan gitu ya. Nah, cuman terciptanya ya dari tadi itu ya, min turabin. Oke. Nah, yang lain selain ini Abid mau jawab komentar? Silakan. Belum, Pak. Belum. Atau yang lain? Eh, Nah, Kenapa Allah menciptakan planet lain selain bumi? Mungkin karena di planet lain ada kehidupan seperti manusia, Pak. ya, Ya, nggak tahu juga sih ya. seperti Ya, manusia sih nggak tahu juga ya. ya benar. Itu masih ini Mungkin ya. adanya. Nah, sebenarnya gitu. Segini jawaban sederhana saja ya. Kenapa Allah ciptakan makhluk atau dunia bukan dunia lain ya? Maksudnya menciptakan planet lain. Ya karena memang itu kekuasaan Allah. Allah itu berhak saja menciptakan planet selain bumi ini. Tapi yang intinya dari planet-planet itu kita bisa belajar kan gitu ya. Kita bisa tahu tentang kekuasaan Allah itu. Bahwa Allah itu mampu
melakukan apa saja gitu. Ya, dan tentunya juga sebagai tempat tinggal makhluk lain kan yang sebagai yang tadi Inil katakan ya. Bisa aja memang ada makhluk lain di situ. Dan apakah memang ada alien itu, Pak? Bisa saja. Tapi yang persis kayak yang di TV-TV ya nggak tahu juga kan. Tapi yang jelas pasti ada makhluk lain. Dan itu mungkin bisa diistilahkan seperti alien dan segala macamnya ya. Tapi saya nggak bisa juga mengklaim bahwa yang di TV-TV itu itulah alien yang sebenarnya atau seperti apa. Tapi ciptaan Allah yang lain, adakah di planet lain? Ya tentu ada kan gitu ya. Tidak mungkin kan diciptakan suatu tempat nggak ada yang menghuninya kan mungkin ya. Pasti ada gitu. Nah, itulah itu kan tergantung kekuasaan Allah kan gitu. Kalau di planet apa namanya Jupiter, apalagi bumi, planet Venus dan semacamnya, atau bahkan mungkin di matahari ada makhluk gitu ya. Dan yang jelas matahari juga makhluk kan gitu. Nah tentunya matahari itu ya tujuannya adalah untuk membantu kehidupan makhluk juga tentunya. Karena tanpa matahari kita nggak bisa hidup juga gitu ya. Itu. Oke lanjut. Kira-kira yang lain satu lagi sebelum kita tutup. Pak, Ah, Pak saya mau nanya, Pak. Berarti Allah nyiptain alam semesta buat ngasih tahu ke manusia, Pak, bahwa kan Allah tuh maha besar gitu, Pak, maha ah ya, segalanya. Masya Allah. Ya itu ya, Bobo. amin ya. Iya, Allah itu maha besar dan maha kuasa menciptakan apapun yang dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki, kan gitu ya. Jadi apapun yang diciptakannya itu memang udah kuasanya Allah dan karena memang dia mampu melakukan. Tanpa, ya bahasanya tanpa harus ada kebutuhan untuk manusia pun, kan gitu ya. Tanpa ada Karena enggak, perantara gitu, Pak. makhluk yang ada itu kan enggak hanya manusia, kan. Jadi Coba. intinya maha besaran Allah itu benar, pas banget. Makanya orang-orang yang beriman dia yakin dan percaya dengan segala apa yang diciptakan Allah ini memang memiliki tujuannya. Apakah tujuan untuk makhluk itu sendiri atau memang tujuannya untuk memberikan tamsilan atau perbandingan dengan makhluk-makhluk lain gitu bahwa ternyata dengan adanya bumi ini ternyata ada lagi yang lebih hebat. Ada matahari misalnya gitu ya. Ada bulan gitu yang luar biasa kan gitu. Yang semuanya itu saling sinergi untuk kebutuhan hidup manusia. Oke, barangkali itu Tapi saja. Nah, ya, iya Pak. Tapi Pak, kalau penciptaan manusia ini kan tertera juga Pak di dalam hadis Arba'in yang oh keempat. iya, betul. Coba, dapat nggak Mas Aikal? Yang tadi saya jelaskan itu, minut fatin, Iya Pak, mudgoh. nalakoh, mudugoh kan? Allah Ma'alakoh, alakoh, izomah. Nah, Alakoh dulu kan, alakoh, mudugoh, izomah kan? Kemudian lahma kan? iya. Nah itu. Allah ya, luar biasa. Baik teman-teman, itu. Terima kasih sudah merespon ya. Oke. Baik, waktunya sudah selesai. Kita cukupkan. Terima kasih ya tadi yang bertanya Haikal, Muhammad Rizky Anil, Abid, sama yang perempuan nggak ada ya? Oke. Rizky tadi udah banyak. Terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman. Sukses dan jangan lupa untuk minggu depan disiapkan presentasinya. Silakan diambil materinya di RPS. Ada pertanyaan?